Menurutmu, kalau anak kita merasa sedih, kecewa, atau takut, kita langsung menghibur dan menenangkannya, atau gimana? Wah, misalnya kecewa atau sedih karena apa nih, Ma? Hmm, Misalnya saja kecewa karena tidak jadi juara kelas, atau pemenang saat lomba, atau sedih karena dinakalin temennya gitu. Memang sebagai orang tua, kita ingin melindungi anak kita ya, Ma. Karena itu, kita buru-buru ingin menghibur mereka dengan hadiah atau memperbolehkan mereka main gadget atau nonton film biar mereka nggak sedih-sedih lagi. Tapi, Tapi, tapi kalau kita langsung menghibur, bahkan melakukan tindakan yang sepertinya melindungi mereka, sepertinya itu akan membuat anak-anak tidak mandiri alias ketergantungan. betul juga, Pak. Hiburan itu juga sifatnya sementara. Penghiburan dan perlindungan yang sejati hanya ada di dalam Tuhan. Seperti yang tertulis dalam kitab Mazmur 62 ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Nah, itu Mama sudah tahu sendiri jawabannya. Hehehe. Papa setuju, Ma. Kita perlu ajak anak-anak untuk mencari pertolongan dan perlindungan kepada Tuhan, mengajarkan mereka berdoa, curhat sama Tuhan, minta ketenangan dari Tuhan. Iya, Pak. Kita juga bisa mengajarkan anak-anak lewat teladan tokoh-tokoh di Alkitab. Misalnya saja Hana. Dalam kitab 1 Samuel diceritakan bahwa Hana merasa sedih karena Penina selalu saja menyakiti hati Hana yang tidak punya anak. Yang dilakukan Hana, dia datang berdoa kepada Tuhan, mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Tuhan mendengarkan dan menjawab doa Hana. Tuhan memberikan seorang anak, Samuel, yang kelak akan menjadi pelayan Tuhan. Bahkan Tuhan memberikan anak-anak yang lain kepada Hana. Betul, Ma. Papa juga ingat kisah Petrus. Petrus merasa gagal sebagai murid ketika ia menyangkal Yesus 3 kali. Petrus tentu marah dan kecewa terhadap dirinya sendiri. Tapi Petrus mau bertobat. Tuhan Yesus mengampuni dan mengasihi Petrus. Bahkan Yesus menyertai Petrus hingga ia menjadi rasul yang kuat, yang teguh memberitakan Injil kemanapun ia pergi. Iya, Pak. Kita juga bisa belajar dari Daud. Dalam berbagai musim kehidupannya, ia selalu mengandalkan Tuhan sebagai tempat perlindungan. Seperti tertulis di Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ya, Ma, bahkan Tuhan Yesus sendiri memberikan teladan. Yesus selalu berdoa dan berserah kepada Bapa. Kapanpun, dimanapun, ia selalu membawa misi dan pelayanannya ke dalam tangan Allah. Tugas kitalah sebagai orang tua untuk mendampingi anak-anak agar mereka mengalami secara pribadi bahwa Allah adalah kota benteng yang teguh. Anak-anak perlu belajar bahwa tempat perlindungan terbaik adalah Tuhan sendiri. Sepakat.